Halo semua, kembali lagi di channel Trading Property. Kali ini saya akan sharing lagi ke kalian mengenai trik jitu supaya pengajuan KPR kalian pasti di-approve. Nah, kira-kira gimana ya caranya supaya KPR yang kalian ajukan itu pasti di-approve? Mari kita simak saja penjelasannya berikut ini. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mengajukan KPR, pastikan memang ada persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan dan itu memang harus kalian serahkan ke pihak bank. Nah, jadi tahapannya apa aja sih sebelum mengajukan KPR supaya KPR yang kalian ajukan itu bisa di-approve oleh bank yang tempat kalian mengajukan KPR. Nah, yang pertama yang perlu kalian pastikan adalah yaitu cek BI checking kalian terlebih dahulu. Kenapa kalian harus cek BI checking kalian terlebih dahulu? Yaitu supaya kalian tahu nih, kira-kira nih dari kalian sendiri ataupun pasangan kalian, apakah kalian memiliki masalah di bank terkait mengenai kredit ataupun pinjaman yang pernah kalian ajukan gitu. Nah, karena gini teman-teman, kalau kalian mau mengajukan KPR, BI checking ini sebenarnya adalah indikasi utama ya yang menentukan sebenarnya KPR kalian ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kalian mengajukan KPR tapi BI checking kalian sudah bermasalah atau paling buruknya itu sudah di blacklist, itu otomatis KPR kalian itu tidak bisa di-approve dalam jangka waktu sebelum kalian melakukan yang namanya pemutihan atau penghapusan ya, penyelesaian kredit kalian yang bermasalah seperti itu. Jadi ya kalau misalkan sudah di blacklist, berarti kan kalian memang harus menyelesaikan dulu terlebih dahulu masalah kredit kalian yang sebelumnya gitu teman-teman. Nah, BI checking juga kalau kalian sudah berumah tangga atau udah ada suami ataupun istri, itu yang dicek BI checkingnya bukan cuma kalian ya, tapi suami dan juga istri. Karena kalau sudah menikah, itu kalian memang sudah saling terkoneksi. Jadi kalau misalnya kalian mengajukan KPR, otomatis nanti data si istri juga akan ke track gitu teman-teman. Nah, jadi pastikan sebelum kalian mengajukan KPR, itu BI checking kalian aman. Kalaupun ada kayak istilahnya batuk-batuk, ada yang macet, tapi kalian masih konsisten untuk bayar, itu mungkin masih bisa diterima oleh bank. Tapi kalau sudah blacklist, baiknya kalian selesaikan dulu masalah yang sebelumnya, baru kalian mulai lagi untuk mengajukan KPR-nya gitu. Nah, untuk yang kedua ya, nah sebelum kalian juga mengajukan KPR, pastikan ada persyaratan. Nah, persyaratan ini ya udah pasti memang harus kalian penuhi. Contohnya yang paling krusial ya, kalau mungkin kalau seperti KTP, buku nikah, itu ya mungkin kalian semua udah punya ya. Tapi kalau misalnya kan pasti ada yang mengajukan KPR itu bukan selalu karyawan ya, tapi juga ada wira swasta. Kalau kalian wira swasta, pasti kalian harus menyerahkan, kalian sebagai owner ya, itu kalian pasti harus menyerahkan seperti arus keuangan dari usaha kalian. Dan memang kalau untuk yang orang wirausaha itu biasa pengajuan KPR-nya lebih panjang, waktunya itu temponya lebih panjang sampai dia bisa di approve dibandingkan karyawan itu bisa lebih cepat. Nah, kalau yang perlu kalian siapkan itu ya, kalau kalian karyawan ya seperti slip gaji, surat keterangan kerja. Nah, kalau misalnya kalian kerja itu masih kontrak, bisa nggak ya KPR? Padahal kan KPR itu ada yang minimal kerja itu 2 tahun gitu. Tapi beberapa case saya pernah temui, si bank tetap mau, tapi asal kalian menyerahkan ada track record tempat kerja kalian yang sebelumnya juga. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau ada tambahan mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Nah, untuk penghasilan juga itu memang diwajibkan itu terlampir di buku rekening. Jadi nggak bisa kalian infoin ke bank dengan kalian mengajukan KPR, itu kalian infoin cuma dari buku tulisan biasa, tapi nggak ada di rekening koran.
Jadi semua penghasilan itu memang harus ke-track di rekening koran. Karena kalau itu nggak ke-track, itu dia pasti bank itu pasti akan tolak gitu. Mungkin ada yang mau ya, mungkin kayak orang usaha, tapi setahu saya sih seperjalanannya bank itu nggak mau ya meng-ACC untuk yang penghasilannya itu by cash kayak gitu. Pasti semua harus disetorkan ke bank, dan itu bisa dibuktikan dengan rekening koran gitu teman-teman. Kalau untuk karyawan itu dibutuhkan ya 3 bulan ya, rekening korannya atau slip gajinya itu biasa dibutuhkan 3 bulan. Tapi kalau untuk pengusaha itu mungkin bisa sekitar 6 bulan sampai setahun, itu bisa dibutuhkan memang lebih banyak ya untuk arus keuangannya, karena kan memang usaha itu gak stabil ya, jadi itu memang dibutuhkan lebih banyak. Itu baik orang usaha ataupun profesional juga hampir sama gitu. Oke, selanjutnya setelah tadi kita BI checking, slip gaji, ya surat keterangan kerja itu juga dibutuhkan. Itu bisa kalian minta langsung ke bagian HRD kalian, yaitu tinggal kalian kumpulin aja. Terus yang perlu diketahui juga sebelum kalian mengajukan KPR, tolong pertimbangkan dari segi finansial. Jadi gini, kalau misal kalian ngajuin KPR terus DP-nya itu juga minimal ya, misalnya kan kalau mengajukan KPR minimal DP 10 sampai 12%. Kalau kalian memang sudah mengajukan juga DP-nya juga mepet-mepet, terus penghasilan kalian juga mepet-mepet, itu besar resikonya untuk KPR kalian ditolak ataupun turun plafon. Nah, maksudnya turun plafon ini apa? Ya kalau misalnya kalian ngajuin KPR tapi ternyata ya dari segi penghasilan, misal cicilan KPR yang kalian ambil itu dalam waktu 20 tahun, dan cicilan yang harus kalian bayar tiap bulan misal 5 juta per bulan ya. Terus dari rumah yang misalnya kalian punya cicilan 5 juta per bulan, terus penghasilan kalian itu cuma 10 juta per bulan, dan kalian misalnya sudah berkeluarga, itu pasti besar resikonya juga kalian akan diturunin nih plafonnya. Supaya apa? Supaya cicilan kalian ini bisa lebih ringan. Jadi DP kalian yang harus kalian gedein. Kan kalau kalian ngambil KPR DP mepet-mepet memang agak riskan, kalaupun penghasilan kalian juga mepet-mepet. Jadi pastikan kalau kalian mengajukan KPR secara finansial ya minimal ya, kalau kalian ngajuin KPR misal cicilan kalian 5 juta per bulan, berarti kalian setidaknya punya penghasilan itu ya sekitar 15 juta per bulan. Itu agar meminimalisir resiko KPR kalian itu ditolak gitu teman-teman. Nah, setelah itu kalian juga perhatikan dari aset ya. Aset yang memang akan kalian beli, properti yang akan kalian beli. Karena gini, kalau kalian ngajuin KPR, ya kalau rumah yang kalian beli adalah rumah baru dan dari developer besar, ya biasa kan mereka sudah ada kerja sama. Dan udah pasti rumah itu juga udah diperhitungkan nih, yang bisa di KPR-in itu nilainya sekian, yang nggak bisa di KPR-in itu ya misalnya plafonnya sudah ditentukan lah, jadi nggak mungkin turun plafon kalau memang harga dari rumah itu memang mencukupi seperti itu. Tapi kalau kalian ambil itu adalah rumah second ya, rumah secondary, itu besar resikonya juga itu turun plafon, karena kalian kan kita juga karena mengajukannya individu ya, pasti nanti yang menentukan adalah pihak survei bank yang akan menentukan berapa nih yang bisa di approve. Jadi memang banyak properti yang rumah second itu memang seringkali plafon itu di bawah dari harga rumah. Jadi nggak bisa memang persis misalnya harganya 1,8 M, bahkan itu kadang sering turun 20 atau 30% dari harga rumah yang kita ajukan gitu teman-teman. Nah, jadi yang paling utama tadi memang kalian wajib BI checking dulu supaya menghindari KPR kalian ditolak. Ya. Jadi sebelum kalian ngajukan KPR, pastikan BI checking kalian bersih dan juga aman. Gitu, teman-teman. Nah, jadi beberapa tahapan itu sebenarnya itu yang paling penting kalian lakukan, dan jangan khawatir. Kalau semua persyaratan yang sudah kalian kumpulkan itu lengkap, penghasilan kalian juga mencukupi, itu bisa 90% juga KPR kalian itu di ACC.
dan kalian tidak ada ya suami istri ini yang bermasalah atau kreditnya batuk-batuk, nggak perlu khawatir, itu pasti kalian juga akan di ACC. Dan kalian juga harus mengumpulkan berkas itu on time, jangan di lama-lamain, karena itu penting ya untuk proses KPR supaya bisa lebih cepat kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian ya video mengenai trik supaya KPR kalian itu bisa di approve, dan ini saya jamin KPR kalian bisa di approve kalau memang persyaratan yang kalian kumpulin lengkap, finansial dari kalian juga mencukupi untuk cicilannya, dan suami dan istri itu nggak lagi BCK-nya bermasalah gitu teman-teman. Mungkin sekian video singkat mengenai trik G2 ya, supaya KPR kalian bisa di approve. Itu nggak ada masalah ya, itu mau banknya itu konvensional ataupun syariah, itu nggak masalah, semuanya persyaratannya juga sama, hanya yang membedakan dari bunga dan juga akadnya gitu teman-teman. Tapi bagi yang muslim ya, saya sarankan kalau memang punya kemampuan ya baiknya cash, ataupun sebenarnya kan ada dari developer yang menyediakan cara bayar cash bertahap, jadi bisa dicicil sekitar ya 12 bulan atau 24 bulan bahkan sampai 36 bulan itu juga ada ya. Tapi kalau seburuk-buruknya nggak bisa ya, kalian cobalah mengajukan yang syariah gitu teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat informasi yang bermanfaat ya mengenai pengajuan KPR ini, dan mereka juga nggak asal ngajuin aja, karena nanti beresiko duit mereka bisa hangus ataupun hilang yang sudah mereka bayarkan gitu teman-teman. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari trading properti, itu kalian bisa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar properti, kalian bisa chat langsung di bagian komentar. Oke, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.